Konbanwa minasang, bertemu lagi bersama saya Anan. Saya kali ini akan menyampaikan materi yang telah disampaikan Yanto Sensei pada tadi pagi tanggal 20 Juli. Oke minasang, kita langsung saja ke materinya. Oke minasang, untuk materi kali ini adalah pertanyaan kata benda negatif. Kata sifat i janaika, kata sifat na janaika, yang berartikan bukankah atau apakah bukan. Contoh, oisin janaika, bukankah enak. Himan janaika, bukankah sibuk. Nah yang kedua, jang berartikan kan, titik ya. Contoh, oisin jang, enak kan. Himan jang, sibuk kan. Kata sifat i kunaika, yang berarti kan tidakkah atau apakah tidak. Kata sifat na, nanya dihilangkan, terus ditambah janai, yang berarti kan tidakkah apakah tidak, atau ya sebagai konfirmasi. Kata sifat atau kata benda negatif. Kata sifat diartikan tidak, kata benda diartikan bukan. Contoh, oishi kunaika, apakah tidak enak. Hima janaika, apakah tidak sibuk. Yang ini kata benda. Isa janaika, apakah bukan dokter. Untuk materi selanjutnya adalah waktu. Waktu dibagi menjadi dua. Satu, waktu punya batas yang ada ujung angkanya, seperti detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Waktu punya batas partikel ni jika bertemu kata keterangan atau kata kerja. Partikel ni diartikan pada. Contoh, Juni Jini kaerimas, akan pulang pada jam 10. Poin kedua, waktu tidak punya batas. Ada 2 poin. 1. Lamanya waktu kang, hanya wajib untuk lamanya waktu saja, selain itu sunnah. Poin kedua, keterangan waktu seperti pagi, hari ini, malam, dan lain-lain. Waktu tidak punya batas. Poin 1, tidak menggunakan partikel. Contoh, watashi wa watashi wa sangji kang benkyou shimasu, saya belajar selama 3 jam. Waktu tanpa batas. Poin 2, partikel ni kalau bertemu kali atau jumlah. Contoh, watashi wa nijikang ni nikai oboemasu, saya menghafal 2 kali dalam 2 jam. Nah, materi selanjutnya adalah 4T, posisi di tengah kalimat. 4T itu ya ada 4. 1, kemudian, kata kerja, dan kata sifat kata benda diterjemahkan di akhir. Poin 2, dengan atau menggunakan. Poin 3, karena. Poin 4, kalau diterjemahkan di awal. Contoh yang T kemudian, asa kohi o nonde tabako o sute shinbun o yomimasu, pagi minum kopi, kemudian menghisap rokok, kemudian membaca koran. Poin kedua, T dengan menggunakan. Naifu o sukate kudamono o kirimasu, dengan menggunakan pisau memotong buah. Poin ketiga, T karena. Shinbun o yonde nyusu o shirimashita,
karena membaca koran telah mengetahui berita. Poin keempat, yang T kalau kokode, contohnya ya, ulang contoh, kokode nete atsui des, kalau tidur di sini panas. Nah, untuk poin selanjutnya TT. TT adalah sebagai penekanan penyuruhan, bisa diartikan lah. Contoh, tabe tete makanlah, yondete minumlah. Poin selanjutnya adalah T di ujung. T di ujung itu adalah kudasai yang dihilangkan, yang berartikan lah, kalau diperlukan dikasih tolonglah, atau perintah semi kasar untuk setara atau ke bawah. Contoh, suate tolonglah, tolong duduklah. Kongbang benkyo shite, malam ini tolong belajarlah. Poin selanjutnya adalah partikel D dan ni, diartikan di. Poin pertama, tempat D, kata benda O, kata kerja aktif. Ini hanya bertemu kata kerja aktif sehingga tempatnya berpartikel D. Contoh, heya de hong o yomimas, membaca buku di kamar. Poin yang kedua, tempat ni kabega kata pasif. Kalau kata kerjanya pasif, partikel tempatnya ni. Contoh, heya ni denkiga suite imas, di kamar lampu masih menyala. Poin selanjutnya adalah no nakade, di dalam. Ini sebagai kategori D di dalamnya ya minasang. Kategorinya itu seperti masakan, buah-buahan, dan lain-lain. Contoh, kudamono no nakade ringoga ichibang suki des, dalam buah-buahan paling suka apel. Ini juga bisa no nakade bisa tidak digunakan ya minasang. Contohnya, kudamono de ringoga ichibang suki des, dalam buah-buahan paling suka apel. Ini maknanya sama. Kalau ini digunakan juga sama, tidak digunakan juga sama. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Arigatou gozaimasu.